holding close, holding tight, let the moon slowly take over. Perjalanan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menyatukan cinta mereka di pelaminan nanti tak terasa semakin dekat. Setelah menggelar prosesi lamaran pada 13 Maret kemarin, hari ini, tepatnya 19 Maret 2021, Aurel dan Atta menjalani prosesi siraman. Prosesi siraman yang dilakukan oleh calon pengantin jelang menikah sudah menjadi tradisi terkhusus bagi keluarga Aurel Hermansyah. Upacara siraman yang memiliki arti memandikan dipercaya sebagai simbol membersihkan diri agar bersih dan suci secara lahir dan batin sebelum menjalani hidup berumah tangga. Mengusung adat Jawa, Aurel Hermansyah begitu cantik dan mempesona. Upacara siraman ini pun menjadi momen yang telah dinantikan begitu lama oleh Anang dan Ashanti yang akhirnya tiba pada waktunya. Sementara itu, prosesi siraman ini pun hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dari Aurel Hermansyah. Maka, setelah melewati rangkaian panjang prosesi siraman, ya, alhamdulillah acara hari ini acara siraman berjalan dengan lancar. Terus tadi saya dikasih kesempatan untuk menghantarkan Loli yang akan disiram. Sebelumnya saya juga sempat ngobrol sama Loli. Jadi alhamdulillah tadi menghantarkan anak remaja yang sudah menuju chapter baru. Mudah-mudahan acaranya sendiri berjalan dengan lancar, seru. Terus juga semua happy. Mudah-mudahan nanti Loli ke depannya masuki chapter yang baru, bisa menjalankan satu kehidupan baru sebagai istri, sebagai ibu, dan Atta juga bisa membimbing Loli. Prosesnya sih sebenarnya hampir kalau biasanya kan pengajian siraman. Kalau tadi itu lebih pada ke siraman, tapi ada yang gendong segala macam ada, terus dodol dawet juga ada. Gitu aja. Aura pengantin, kalau saya seneng lihat Loli pakai konde Jawa ya, jadi saya tadi senang lihat. Oh iya, setiap acara siraman pengajian itu adalah suasana yang mengharukan. Jadi siapapun yang mantu itu mesti akan mendapatkan suasana yang haru. Kan lihat udah kecil loh, anakku sekarang mantu loh, habis ini dibawa suami loh, kayak gitu kan pasti ada rasa gimana. Kalau saya banyak kan gini nih. Oh iya ya, ini anak sudah umur segini, udah punya, boleh milih pilihannya. Kalau kita orang tua tuh mensupport lah, mendoakan yang terbaik gitu. Semoga dia bisa memasuki kehidupan yang baru ini dengan banyak berkah dari Allah. Enggak Loli, ini terakhir nih bunda yang antar kamu ya, bentar lagi udah nggak ini, sudah lain lagi kan. Ini nggak datang bun? Iya. Nah kalian tanya yang porsi saya aja ya. Yang jelas besok pengajian Yanti juga hadir. Kita bicara hari ini aja ya. Besok acara siraman hari ini alhamdulillah udah selesai. Buktinya MC-nya udah turun ya kan. Berarti udah kelar. Lancar, cantik banget Aurel, terus mengharukan ya tadi, apalagi kalau kita nonton tuh pesan-pesan Mas Anang tuh ya sangat amat mengharukan gitu. Jadi aku kayak cry happy gitu, nangis bahagia, terharu. Soalnya aku tuh paling nggak bisa ngeliat bapak-bapak nangis, apalagi kasih pesan ke anak perempuannya gitu, jadi ikut melo. Jadi berasa aku ini pesenin guys gitu. Halo Mas Anang, ditanya nih pesannya gimana? Namanya sama gue lagi kan pesan Mas Anang. Pokoknya ada kata-kata di mana turutilah imammu gitu, harus nurut sama imam, nurut sama suami gitu. Meladeni suami, bunda juga bilang gitu. Pokoknya jangan pernah menghardik suami karena dia adalah imammu, dia adalah suamimu gitu. Jadi selalu ikut suamimu ya kak gitu. Berasa kayak aku yang diomongin gitu. Oh aku nggak lihat, betul aku fokus ke pekerjaan aku ya. Kebetulan kerjaan aku bukan ngawasi souvenir, jadi aku tuh nggak ngeliat gitu. Aku fokus balik ke acara gitu. Oh itu, kalau itu ini souvenir krewang itu koin simbol pas upacara untuk beli daun atau beli cendolnya itu aja. Kalau yang lain aku nggak tahu kan, kebetulan aku nggak tahu ya. Aku adalah special performance. Insya Allah besok kan prosesi pengajian ya. Jadi ya kita lihat aja gimana besok. Alhamdulillah pasangan aku ganti-ganti, dia pemandu acara mereka. Jadi besok kita lihat sama siapa, tapi yang jelas insya Allah lancar lah. Yang penting kan tadi Loli juga sempat bilang kan ke Atta, pokoknya jangan tidur malam-malam karena kita nggak boleh capek gitu. Nggak tahu aku kebetulan kan di sini, jadi ya aku fokus ke keluarganya Aurel. Insya Allah aku
ada di sini. Aku MC Karpol. Tes panggilan gitu. Oh gitu ya? Aku belum tahu loh. Makasih loh infonya. Iya. Ntar aku tanya-tanya lagi ya buat vlog aku. Gimana rest aja deh. Thank you ya, Say. Gini, pokoknya sebagai orang yang sudah menikah dan punya anak yang banyak ya, Bu Aga. Tapi banyakan si bunda sih anaknya ya. Pokoknya proses menuju nikah itu nggak gampang karena menyatukan banyak kepala. Jadi ya semangat terus. Pokoknya kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan diobrolin aja, jangan dibaperin. Kan kadang-kadang tuh segala warna aja bisa jadi masalah kan. Timbang bunga, mau pakai bunga apa juga kadang-kadang dicipet-cipetkan. Tapi insya Allah kalau kitanya ikhlas, kitanya nurut sama orang tua, pokoknya kitanya juga happy, terus insya Allah lancar. Atau orang pokoknya semangat karena jadi pasangan muda yang jadi idola. Karena menikahnya nggak karena muda terus udah pengen nikah jadi dinikahin, tapi mereka muda tapi mereka tetap aktif, produktif, berkarya, punya karya dan sudah mandiri secara finansial yang penting dan ibadahnya bagus. Ya udah siap berarti untuk menjalani rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Berarti mulai sakinah mawaddah warahmah, amanah. Udah banget guys, aku kayak wow, cry, aku berkece. Plus anak nangis juga. Iyalah, apalagi ngeliat bapak nangis tuh, gak bisa. Cannot. Pastilah, tuh kayak tadi digendong-gendong mas anak, aku jadi kayak oh, aku jadi pengen bilang sama suami aku gendongin aku gitu. sorry aku jadi paham kan, aku kan bucin. Oh gitu. Oke, aku mau pulang mau nonton Mas Al, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini membanggakan dan mengharukan. Acara secara keseluruhan menurut saya sempurna. Bangga karena saya sebagai orang zaman dulu, di zaman seperti ini keluarga Anang masih mengetengahkan tradisi yang kita punya sendiri, tradisi Jawa yang saya sudah jarang setiap kali menemukan atau menghadiri satu acara. Biasanya tradisi dilupakan, kalau toh ada juga tidak sempurna seperti ini. Dan mengharukan sampai saya sendiri juga ikut keluar air mata karena pesan-pesan dari Anang itu sangat menyentuh sebagai seorang ayah, dan juga dari Aurel bagaimana kata-katanya itu sangat menyentuh, dan saya rasa semua juga yang hadir tadi tidak bisa menahan rasa harunya. Saya ucapkan selamat dan saya betul-betul merasa senang dan gembira atas undangan menghadiri acara siraman yang sempurna ini. Doa saya mudah-mudahan Aurel dan Atta itu bisa sukses di dalam mengayuh bahtera hidup di samudra yang ganas ini di dunia. Ganas artinya tidak mudah untuk dilampaui. Kebetulan sekali beda usia mereka berdua seperti saya dan istri saya 4 tahun. Kemudian saya juga beserta istri berdoa semoga apa yang dicita-citakan kebahagiaan, dan juga punya anak kembar nanti. Mudah-mudahan sekalian dah kembar 11 biar bisa jadi kesebelasan. Amin. Ya, amin. Sementara itu, di balik kebahagiaan Aurel menjalani upacara siraman, sehari sebelumnya pasangan calon pengantin ini ternyata telah mempersiapkan segala kelengkapan mereka untuk hari ini dengan begitu serius. Bahkan mulai dari busana yang dikenakan untuk acara hari ini, Atta Halilintar secara khusus menunjuk seorang desainer kondang untuk mempersiapkan jas yang dikenakan Atta dan keluarganya di momen siraman hari ini. Maka, seperti inilah penjelasan detail sang desainer perihal jas putih dengan rajutan benang berwarna emas yang spesial dikenakan Atta hari ini. Jadi kami dipercayakan sebenarnya untuk weddingnya sebagian keperluan pernikahan Atta dan Aurel. Contohnya seperti bajunya Atta untuk pengajian dan siraman, dan keluarga inti Atta seperti Torik, Om, dan kakek. Terus untuk keluarga Aurel sendiri, kita dipercayakan untuk membuat untuk akadnya untuk Mas Anang, Azriel, dan Arsya. Buat keluarga Atta, untuk yang acara yang akan datang ini 4, dan keluarganya Aurel 3.
Untuk pengajian satu, pengajian dan siraman Atta satu. Atta ingin info sama kami bahwa Rakesh, untuk pengajian dan siraman aku pengen something luxurious tapi simple, stand out, dan dengan value yang tinggi pastinya, karena ini acara pentingnya Atta ya. Jadi kami juga pastikan bahannya tuh putih dengan rajutan benang emas yang sangat eksklusif, nanti bisa dilihat sendiri. Dan bahannya tuh apa yang membuat dia tuh agak membuat challenging ya, bahannya itu agak berat dan itu memerlukan orang yang kuat ya, seperti Atta kan dia, makanya akhir-akhir ini dia gym banget ya, supaya bisa enteng gitu pakai bajunya. Ya lumayan berat buat baju laki-laki sih. Kalau dibandingin sama baju perempuan pastinya ya nggak seberat perempuan lah. Cuman buat laki-laki lumayan sih. Karena kita laki-laki kan biasanya pakai agak enteng. Cuman karena request dengan benang emas ini yang membuat dia sangat eksklusif. Berupa jas. Jas dengan nuansa yang sebenarnya kayak a twist between jas and base cup ya. Di tengah-tengah ya. Jadi membuat dia yang tradisional luxurious. Jadi tradisional mewah lah kalau dibilang. Jadi dengan bahan yang kita gunakan buat Atta, kami mengambil small element dari bahan tersebut dan kita menaruh sedikit demi sedikit di pakaian yang keluarga inti. Untuk jas Atta sendiri, pakaian Atta sendiri 3 minggu. 3 minggu dengan kerja non-stop, setiap hari kerja Senin sampai Jumat kita buat, karena bahan putih itu dengan rajutan benang emasnya susah sekali untuk dibuat. Sudah dikirim ke Atta dan kami juga fitting last minute karena badannya Atta kan juga suka naik turun ya. Kami maunya perfect sesuai badannya yang pas di acara. Untuk budget saya juga bingung karena biasanya tuh kalau budget nominal tuh didapatkan dari harga produknya berapa. Cuman produk untuk baju yang dibuatkan untuk Atta itu tidak ada harganya karena kita belum pernah buat itu sebelumnya. Jadi saya sebagai desainer juga bingung dengan karya tersebut, dengan waktu yang diberikan, itu dihargakan berapa ya? Itu masih tanda tanya. Aku sampai sekarang juga belum ada tamu yang bisa request seheboh itu sih sebenarnya, dengan sedetail itu. Pastinya something special ya, karena itu Atta lah. Nggak mungkin kita kasih yang santai, kita harus benar-benar yang serius, yang lebih daripada yang lain lah. Dan di tengah segala persiapan Atta dan Aurel yang begitu matang dengan memanfaatkan waktu yang begitu singkat, keluarga Cinere pun ternyata dilimpahi kebahagiaan lain. Tepatnya 18 Maret 2021, Anang Hermansyah genap berusia 52 tahun. Menariknya, memasuki usia kepala 5, Anang justru dibanjiri berbagai macam kado spesial dari Ashanti hingga ke-4 buah hatinya. Namun, yang membuat ulang tahun ke-52 begitu spesial, Anang begitu bersyukur bisa mengantar putri sulungnya Aurel menuju hari bahagianya. Maka seperti inilah ungkapan bahagia Anang Hermansyah di ulang tahun yang ke-52. Ini untahnya Mas Anang ya? Udah. Ya seneng. Bahagia banget. 52 tahun. Bahagia. Ya sehat, aku kepingin sehat. Semua keluargaku, terutama istriku, sehat. Ya, senang. Besok lihat aja, jangan kasih lihat sekarang ya. Harapan semoga Mas Anang bisa sehat, panjang umur, selalu bisa menjadi ayah dan suami yang baik, dan pokoknya semua doa yang terbaik. Pokoknya sehat selalu. Pokoknya sekarang yang paling penting sehat dan semoga panjang umur, amin Ya, Allah. amin. Siramannya lancar. Siramannya sampai Mudah-mudahan sekarang lancar. Ya, sampai sekarang masih Pakai adat Jawa ya Mas, nanti siraman. Insya Allah. Pokoknya doain aja sampai siraman nanti lancar. Semuanya kita selalu sehat, kalian juga sehat. Gitu udah fitting tadi dan udah semuanya. Ya, kalau misalnya dikasih tahu kan nanti nggak surprise. Satu persatu tahap jelang pernikahan telah dilewati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Perjuangan mereka menuju hari bahagianya pun bisa dikatakan tinggal menghitung waktu saja. Ibarat mimpi yang menjadi kenyataan, Aurel dan Atta pun tak bisa membendung kebahagiaan mereka saat menjalani tahap demi tahap proses menjelang hari pernikahan mereka. Maka, seperti inilah ungkapan perasaan bahagia bercampur haru Atta dan Aurel setelah resmi bertunangan. Momen yang paling deg-degan ini sih sekarang nih deg-degan karena kan namanya ini kan baru acara pertama ya, sebelum nanti ada pengajian, ada siraman, ada juga akad nikah gitu. Jadi campur aduk lah rasanya gitu, senang
tadi juga nangis gitu, jadi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lancar lah. Dia tuh kelihatan banget grogi dari, apalagi aku baru tahu dia ternyata semalam baru tidur jam 3 pagi. Aku tanya kenapa, nggak bisa tidur, kepikiran gitu. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Iya, dia tadi pas di sini baru kita makan, aku tanya kamu udah makan belum? Dia ternyata belum makan dari tadi pagi, nggak mau makan. Katanya nggak nafsu makan gitu. Nggak tahu, kayak deg-degan aja gitu ya. Deg-degan ya? Jadi pas baru 1 suap, udah gitu, udah selesai. Deg-degan banget. Iya, udah deg-degan. Gimana? Sampai aku tidur tadi malam nggak sendiri. Aku ajak adikku semua tidur sana. Soalnya ini momen pertama ya dalam hidupku, dan yang kamu tunggu-tunggu kan? iya, dan bersejarah banget gitu di hidup aku juga. Jadi campur aduk lah. Kita udah ngerasa ya bagaimana hati kita kayak ini mimpi kita bisa ngelamar anak perempuan orang, dan ini bakal jadi calon istriku, calon ibu dari anak-anakku juga. Iya. Ya masa depanku lah sama dia gitu. Jadi nanti ketika akad kita akan mempersiapkan yang sebaik mungkin dan seaman mungkin, dan menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Kalau pihak laki-laki, aku tadi bawa apa ya, seset pakaian dari pakaian apa ya, Dalam, pakaian jalan, pakaian pergi, sampai pakaian dalam, sampai ada tas olahraga, baju olahraga juga ada, baju pergi. Tapi sayang banget ada serahanku yang belum nyampe karena di ordernya dari luar, jadi belum nyampe tadi. Aduh, sedih banget aku, padahal mestinya aku ada tas sama jam belum sampai. Cuman aku bilang aja tadi ke dalam, ya udah gimana nih, aku udah panik, gimana nih belum nyampe. Ya udahlah, acaranya udah mau mulai. Belum nyampe ke sini. Lagi di jalan. Iya, di jalan, belum nyampe. Sekarang udah nyampe belum? Mungkin ya, mungkin sore ini dia nyampe. Ya deg-degan pastilah Mbak, namanya menjelang pernikahan ya Mbak, pasti kan orang melangkah ke satu jenjang yang lebih dari hidupnya, dari pacaran lalu dia akan menikah. Pasti rasanya dia itu dia sebenarnya yang bisa menggambarkan perasaannya ya. Kalau aku pasti ngelihatnya dia pasti ada rasa-rasa campur aduk lah gitu. Lagi kan kita nggak mau nanya Kak gimana rasanya gitu, kayaknya udah nggak pas untuk menanyakan udah yakin belum, atau misalnya Kak udah apa, orang udah memilih, udah berjalan, udah memutuskan kok. Yang aku tanya pasti bukan itu. Yang sekarang aku tanya adalah lebih ke kuat ya, jangan sampai ada banyak cobaan, nanti jangan berantem, jangan ini jangan itu. Lebih ke apa ya, lebih ke kayak ngasih support, ngasih masukan gitu, karena kita dulu pernah menjalani pernikahan. Pasti kita ngasih tahu bahwa Kak nanti begini, tapi nggak yang buruk-buruknya lah. Kita pasti ngasih taunya yang akan begini tapi harus begini.